Saya Andi. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter Aksan. Andi. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui? Bapak? Ini siapa? Sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah. Oh, Sebentar, kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat pada pejabat pengelola informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Siap. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Ya terus ya kami menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui. Ya kan, saya lawyer, Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini dokter dan sebagainya, ya kan. Tapi kok kami dihadapkan dengan satpam. Padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame, itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa pejabat di sini? Yang pejabat PPID pejabat. di sini. Oh, beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini, Pak. Dengan hormat kami menyambut ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjabat pengadilan. Pak, saya izin ya. Ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu kan satu dia. Ini apa telunjuknya, Pak? Iya, Pak. Ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi Tangannya jangan pegang. Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama Andi. saya mau sampaikan. Iya. Ini Saya lawyer, ini Pak. Bapak telunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh, Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban ada prosedurnya, Pak. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Ya, ajukan prosedurnya, tahu nggak di sini? Nggak tahu Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Kecuali ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja. gantian. Orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan Sabar. apa saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, kita kan ini di kok kayak kita kan di Jogja. Ya, mereka Ya, kan gitu tahu abang maksudnya. orang Kita kan sono. di Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada tisian orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu suratnya. kita terima. Oke. Ada prosesnya. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, udah. Iya. Selesai kan? Ya. Nah, iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda terima. Kami punya Ya. prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh, iya. Oh ya tahu. Alhamdulillah. Ya kan, saya juga, karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja lah, Pak. Pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Namanya ya, saya hafal. baca. Bentar, ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Iya. Apa isinya? Nah, sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak ada. Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas, Pak. Ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
tertulis. Yang B membuka berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik. Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? loh, kalau sudah pindah dari Oh, enggak, sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham. Menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Saya juga. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu ya. Oke. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan sebagai pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Kasihan Berarti Bu saya balik Ova. Pak. Saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke Universitas Bapak. Teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat tanggapan-tanggapan netizen mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Ya, Civitas UGM menutupi semuanya, UGM akan runtuh. Di mana para profesor UGM kok tidak punya nyali. Semoga perjuangan kebenaran dan keadilan Bu Dr. Tifa CS sehat selalu, dimudahkan, dilancarkan, dan dilindungi oleh Allah. Perjuangan demi mengungkap kebenaran. Beginilah kalau kampus jadi sarang penjahat. Bela Jokowi akhirnya terperangkap hukum juga, segera berproses hukum UGM dan Jokowi. Ayo Pak Presiden cepat tuntaskan, malu dengan negara lain. Itulah ribetnya pejabat negara ini, merasa tinggi padahal digaji oleh rakyat. Mantap, bongkar terus ijazah palsu. Para rektor UGM-nya, termul ruwetnya. Sangat penuh kepalsuan, UGM terkontaminasi termul. PPID UGM benar-benar termul. Hanya orang tolol saja yang percaya ijazah asli. Secepatnya agar ditangkap Praktino dan Ova Emilia, rektor UGM, karena dua orang ini dalam kisru di UGM terkait ijazah palsu Jokowi. Termul-termul masih aja ngeyel ijazah Jokowi. Bodoh gak terima seret termulnya sekalian. Demi duit miliaran yang menggiurkan, ternak-ternak manusia kekeh mempertahankan kebohongan, melindungi yang salah. Polri punya Jokowi. Pihak UGM betul-betul merendahkan diri mereka, seakan bukan tempat akademi. Lihat yang baju coklat yang baru lulus sekolah memalukan. Begitu dong, daripada nggak kelar-kelar mundur saja. Negara apa ini? Apa yang ditutupi di sini? Semua yang membela ijazah Jokowi harus diadili semua. UGM harus bertanggung jawab, semuanya harus dipidana termasuk pengacaranya. Layak rektor Universitas Gajah. Duduk dipecat saja ganti, masih banyak orang yang cerdas, jujur, pintar, kerja keras untuk UGM. Kalau orang-orang cerdas diam, semakin bejat negeri ini. Bravo, bongkar tuntas. Diduga semua instansi sudah diintervensi, diancam, atau ditekan oleh tokoh kuat. Semua sudah terkunci duit, semua ikut menutupi kepalsuan. Percayalah, kebenaran mengalahkan kebohongan. UGM kekuatan proses jalan terus biang kerok. Mual lipat termul adili Jokowi. Yang penting KPK harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi. Kalau ijazah itu asli, pasti penerimanya juga ramah. Tolong semua Civitas Akademi UGM luruskan penjabat kalian gak benar nih. Lanjutkan perjuangan Roy CS ijazahnya Jokowi. Jalani dulu proses hukumnya, baru boleh mundur, akui dulu. Nyatakan dulu bahwa UGM tidak pernah mengeluarkan ijazah Jokowi. Termul kece barat dengan menjadikan ERT tersangka jadi korban jebolnya semakin nekat dan berani. Yang menghalangi penjarakan semua, melindungi kejahatan. Kasihan mahasiswa UGM. Bisa-bisa calon mahasiswa malu juga mendaftar masuk UGM. Ya, saya heran penjabat kok mau jadi penjilat. Harusnya dibayar rakyat, kerja dengan adili untuk rakyat, menjilat pada orang yang diduga salah. Sebenarnya gimana sih? Apa ijazah itu nggak jelas identitasnya, asli apa palsu? Kok UGM merahasiakan? Cepat panggil aja diperiksa nanti, daripada rakyat yang bertindak. Itu rakyat Solo sudah muak dengan kelakuan ini. Kalau benar berita mundurnya rektor UGM karena ijazah Joko, semoga ini benar adanya Jokowi, pantas dan layak dihukum berat karena penipuan berat. Parah sekali orang UGM ini, bagaimana mungkin akan bisa maju dan bermartabat? Memang harus dimusnahkan orang-orang seperti ini melindungi ijazah palsu padahal mereka orang berpendidikan. Belagu banget, mentang-mentang jadi ketua PPID, Bekso harus dinepalkan. Benarkah UGM bisa mengeluarkan ijazah tanpa menjalani penuh perkuliahan?
Kalau benar Jokowi lulusan Fakultas Kehutanan UGM, cukup tunjukkan SK Yudisium, skripsi lab, KKN, dan lain-lain. Tidak perlu debat UGM jadi pahlawan kejujuran. Seharusnya semua civitas UGM bisa jujur, berlagak taat aturan, tapi tujuannya hanya untuk menutupi kepalsuan. Sungguh selama ini rakyat Indonesia disuguhi tontonan yang penuh kebusukan. Kenapa kebohongan harus ditutupi dan dipertahankan? Kenapa UGM begitu bersikukuh tidak mau membuka diri untuk memberikan data kuliah ini ke publik, padahal UGM lah yang paling berkompeten untuk menyelesaikan kasus ijazah Jokowi ini. Tegakkan keadilan. Pak Prabowo tolong beri ketegasan dengan penegak hukum. Tangkap semua penjabat di UGM yang mencoba untuk menutupi kepalsuan ijazah Jokowi. Ampuni rakyat. Dosa apa kok para penjabat jadi terlalu Jokowi? Hei kalian para penjabat, saya mau tanya, kalau Jokowi mati apa kalian ikut mati? Selama Kapolri Sigit tidak diganti, hukum tidak akan jalani jika terkait Jokowi dan gerombolannya. Akhirnya Ova Emilia ada kebenaran melindungi ijazah palsu Jokowi dan Pak Tino. Gara-gara satu orang mendadak banyak penjabat terngangap-ngangap menghadapi orang yang ingin mengungkapkan keaslian ijazah seorang yang diduga aspal. Mundur harus ada tanggung jawabnya. Dari ocehan Rektor Ova Emilia sudah buat pengakuan bohong. Semakin berlarut-larutnya kasus ijazah palsu Jokowi, mau tidak mau mencoreng muka pemerintah yang terkesan lemah tidak mampu menyelesaikan masalah ini. UGM, KPUD Solo, KPU Pusat, Polri, pengacara yang menutupi kebohongan, kepalsuan harus dituntut. Benar yang menghalangi dan menutupi-tupi kejahatan harus dipenjarakan. Rakyat Indonesia yang sejati ialah mereka yang menegakkan kebenaran, bukan yang suka membela kemungkaran. Jika benar-benar Anda cita-cita Indonesia minta Jokowi, tunjukkan ijazahnya dan diuji keasliannya secara independen. Semoga Allah membuka kebohongan yang punya ijazah palsu. Kasihan para mahasiswa dalam UGM yang benar-benar belajar menimba ilmu di UGM, pamornya jatuh. Betul hukum Jokowi dan miskinkan biar menjadi pelajaran bagi para maling uang rakyat. Jokowi makin gak punya teman walaupun kaya harta dan uang. Kejujuran harga mati, yang bohong harus diadili. Semua yang melindungi kebohongan dan yang menerima suap harus diproses hukum. Ayo tuntut si Ova Termul, adili dan penjarakan Presiden bekas Jokowi dan keluarganya. Mazulkan Wapres Fufu Fafa, hasil KKN dan Paman Usman. Pesan saya yang jadi pemimpin di NKRI, jangan pengkhianat. Benar, alhamdulillah kebenaran semakin terbuka, maju terus orang yang jujur demi kebenaran rakyat Indonesia. Heboh satu negara gara-gara kasus ijazah ini, tapi kok sebegitu rumitnya sampai sekarang belum juga kelar. Yang patut jadi rektor UGM adalah Dr. Tive yang cerdas, jujur, dan mau membela rakyat. Demi takut berurusan dengan ijazah goib, manusia pengecut menunjukkan organisasinya. Semoga kedepannya asli semua ijazah penjabatnya. Ayo alumni dan mahasiswa UGM bergerak. Betul banget mas, geli lihat penjabat hukum kita. Jangan mundur bikin malu UGM saja. PPID UGM udah ngerti kalau Jokowi pasti ngasih saweran yang cukup lumayan. Kalau punya niat baik tidak menjadikan masalah sepele ini berlarut-larut, tunjukkan segera ijazah aslinya. Sebegitu alotnya. Karena berbelit-belitlah kami meyakinkan ada hal-hal yang ditutupi. UGM laksanakan saja keputusan KIP, serahkan ijazah Jokowi. Rakyat cerdas, mari pertahankan negara ini. Untuk tidak hanya dengan satu orang keluarga kelompok merasa jelas berkuasa. Termu pasti mempersulit dan melindungi junjungannya. Ribut-ribut tunjukkan ijazah asli selesai. Termu berjuang keras untuk meyakinkan ijazah harus asli. Kepalsuan itu walaupun ditutup cat rangkap beberapa pun akan pasti terungkap. Oke teman-teman, kita sudah melihat tanggapan netizen. Mari kita saling bertukar pikiran mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Salam NKRI, harga mati.